Kalau orang melakukan dosa besar tapi sedekahnya banyak, bahkan bisa berhaji dengan uang yang haram. Kita katakan yang pertama, hajinya sah. Hajinya sah, seperti orang yang sholat menggunakan pakaian curian atau tanah rampasan. Sholat di tanah rampasan, para ulama mengatakan sholatnya sah, hajinya juga sah, tetapi dosa. Kalau hajinya sah tapi dosa, ini repot karena dia akan kesulitan menggapai haji mabrur. Gitu, susah sekali. Sholatnya mendapat pahala, ini yang repot. Kalau sah artinya dia sudah tidak wajib lagi. Hari itu dia wajib sholat zuhur. Ketika dia sholat dengan cara yang tadi, pakaiannya mencuri, kemudian tanahnya juga rampasan, habis ngedolimi orang gitu, sholatnya sah dan hari itu dia sudah dianggap melaksanakan sholat zuhur. Tapi apa berpahala? Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya ada orang sedekah, sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah itu tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu baik, bersih, dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Maka dulu kita juga sebutkan di pelajaran tentang orang yang memiliki harta haram, ya, dosa besar itu, kalau ada orang ingin membersihkan hartanya, caranya bagaimana? Apakah dia boleh sedekah? Maka salah seorang ulama yang dinukil oleh Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa air kencing itu dibersihkannya pakai air, bukan pakai kotoran yang lain. Kalau ada orang baju kotor itu bernoda, itu nggak dipakai air kencing bersihkannya, tapi harus pakai air yang bersih begitu. Kalau disiram pakai air kencing, maka kotorannya mungkin hilang tapi najis malahan begitu. Maksudnya ketika orang punya harta haram tapi dia tidak mau tinggalkan, dia terus aja, cuman dia mengimbangi dosa besar itu, diimbangi dengan dengan banyak sedekah, maka Allah alam bahkan sedekahnya itu tidak diterima. Dan tujuan dia seperti itu. Caranya bagaimana? Kalau dia betul-betul ingin bertaubat, dia harus tinggalkan itu. Mencari uang dengan cara yang haram ditinggalkan. Setelah itu dia banyak bersedekah. Nah, dia berusaha banyak sedekah itu untuk menutupi kesalahan yang telah lalu. Kalau sekarang dia berusaha untuk ngimbangi dosanya yang terus dikerjakan, wallahu a'lam, ini tidak serius ini tobatnya. Padahal para ulama mengatakan dosa kecil itu yang bisa diimbangi dengan kebaikan. Kalau dosa besar tidak bisa. Dosa besar itu nggak bisa disebutkan ditutupi dengan perbuatan soleh, tidak bisa. Itu harus dilakukan taubatan nasuha, ditinggalkan, menyesali, ditekadkan untuk tidak kembali, seperti itu.